Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini khususnya untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Masih ada yang ingat nggak yel-yel sejarah waktu kalian itu tatap muka dengan saya? Jas merah. Ingat ya? Jas merah, Mem. Iya, kalau saya bilang jas merah, jawaban kalian apa? Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Masih kurang apa nih? Masih kurang semangat, nggak enak. Oke, saya bilang ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, dikepalkan tangannya. Baik, kita akan mulai saja pembelajaran pada hari ini ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran tadi mungkin di pagi hari juga kita sudah berdoa, tapi juga di les saya juga semuanya wajib berdoa supaya lebih dapat lagi ilmunya, supaya lebih berguna lagi, supaya kita ditambah lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan share PPT saya. No. Loh, ya, oke. Materi kita itu masih membahas tentang masalah pergolakan ataupun disintegrasi bangsa ya. Jadi kalau minggu lalu itu hanya sekilas saja saya berikan, ya kan, saya paparkan. Nah, ini kita akan lebih mendalami tentang bagaimana bangsa Indonesia menghadapi pergolakan dalam negeri, bagaimana perjuangannya. Jadi indikator yang ingin kita dapatkan pada hari ini adalah ya kita ingin menganalisis bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pergolakan dalam negeri di awal kemerdekaannya. Oke ya, di awal kemerdekaan. Jadi kita langsung saja mulai ya. Ini indikator pembelajaran ya, karena memang materi kita ini ada 3 kali pertemuan dan kita sudah ini yang ketiga kalinya, maka hari ini kita sudah habis untuk membahas tentang masalah pergolakan. Nah ini tadi indikator ya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah kemudian kalian bisa baca nih, kalian bisa lihat nih materi dari PPT saya pada pagi hari ini. Oke, yang pertama kalau kita lihat ya berdasarkan dari kurun waktu pergolakan bangsa Indonesia yang terjadi di Indonesia di awal kemerdekaan di kurun waktu 1948 bahkan nanti sampai 1965. Itu sekitar berapa tahun, Nak? 1948 sampai 1965, berapa tahun? 17, Mem. 17 tahun itu terjadi saja pergolakan. Nah, itu apakah waktu yang cepat atau waktu yang lama untuk mempersiapkan kemerdekaan atau untuk mengisi kemerdekaan, Nak? Lama. Iya, sayang sekali ya kalau kita melihat sejarah gitu. Sayang sekali di waktu 17 tahun itu kita hanya mengurusi masalah-masalah dalam negeri yang harusnya pada saat itu dipergunakan apa? Dipergunakan untuk membangun bangsa ini di awal kemerdekaan itu sangat sulit sekali ya. Bagaimana tokoh-tokoh di Indonesia itu ingin membangun negara ini tetapi malah disibukkan dengan apa? Dengan mengurusi pergolakan, pertikaian yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi untuk saat ini sejarah itu nggak boleh berulang. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia ketika berada di era sekarang ini, jadi kita nggak boleh memikirkan ataupun mempermasalahkan masalah-masalah yang nggak penting. Contohnya aja masalah apa? Masalah ingin melepaskan diri lah dari Indonesia, masalah-masalah pemberontakan lah yang artinya berbeda kepentingan. Nah, itu bukan lagi sebenarnya masalah, tapi bagaimana membangun bangsa Indonesia. Kita nggak boleh kalah dengan Jepang.
ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu ya, oleh Amerika pada saat itu. Bagaimana Hiroshima dan Nagasaki untuk bangkit? Berapa tahun waktu yang dibutuhkan dia untuk bangkit? Nah, nggak sampai 10 tahun mereka sudah menjadi apa? Menjadi daerah yang maju, yang sangat pesat sekali majunya. Karena apa? Nggak ada lagi mengurusi masalah di dalam, nggak ada lagi bentuk pergolakan, disintegrasi, nggak ada lagi. Tapi apa? Pikiran mereka membangun, membangun, dan membangun. Jadi artinya ketika kita belajar tentang masalah pergolakan, masalah pertikaian, masalah pemberontakan yang terjadi pada saat itu gitu. Artinya kacamata sejarah kita bukan melihat gitu, bukan melihat pemberontakan ini apa segala macam kita melakukan pemberontakan, tapi enggak. Tapi kita melihat kacamata kita ke depan. Oh, ini enggak boleh terjadi ya. Kita harus menjadi negara yang maju. Enggak boleh seperti ini, enggak boleh melakukan pemberontakan. Jadi kalau kalian lihat sampai sekarang ini aja ya ada isu-isu viral, ada daerah-daerah yang mau melepaskan diri dari Indonesia, dari NKRI. Aceh lah, Papua lah. Karena apa? Karena memang merasa bahwasanya terjadi ketidakadilan lah di daerah mereka. Itu bukan apa? Itu bukan solusi gitu. Artinya apa? Ya kita sama-sama membangun loh. Nah, apa yang harus diperbaiki? Nah, tidak ada perlu yang namanya pemberontakan, disintegrasi. Itu ya. Jadi pembelajaran sejarah pada saat ini jadi tujuannya bukan untuk masa lalu tapi masa yang akan datang. Baik, untuk pertama sekali pemberontakan yang terjadi di kurun waktu 1948 sampai 1965 itu adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Kalian bisa lihat nih slide-slide-nya ya, di mana di awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya Indonesia merdeka 1945. Nah, 1948 kurun waktu 3 tahun itu terjadi pemberontakan. Padahal ini waktu yang masih sangat ini sekali ya, singkat sekali untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di tahun ini saja, di tahun 1948 itu masih terjadi loh agresi militer Belanda, masih terjadi loh. Belanda itu masuk kembali ke Indonesia. Jadi belum lagi kita menghadapi si Belanda yang masuk kembali, kemudian belum lagi pemberontakan di dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri, itu menambah semakin runyamnya permasalahan pada saat itu. Nah, jadi ada ya pemberontakan, ada pemberontakan PKI Madiun 1948, di mana latar belakangnya yang seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, bahwasanya apa? Ketika musuh kembali dari Uni Soviet dan bagaimana si Amir Saripudin yang terjatuh dari kabinetnya karena penuduhan terhadap dia tidak becus dalam menghadapi perundingan dengan Belanda yang pada saat itu perundingan Renville ya, di mana Indonesia kalah dalam perundingan tersebut, jadi nggak percaya lagi dengan kabinet itu, sehingga Amir Saripudin pun merasa bahwasannya apa ya, aku sudah melakukan untuk Indonesia itu, untuk Nusantara itu sangat luar biasa sekali. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat nanti tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan atau tokoh-tokoh yang melakukan pertikaian ketua-ketuanya itu adalah tokoh-tokoh nasionalis ya, tokoh-tokoh yang di masa penjajahan Belanda itu mereka ikut angkat senjata. Mereka mau mengorbankan harta, nyawanya untuk apa? Untuk melawan Belanda. Tetapi kenapa ketika Indonesia merdeka mereka melakukan pemberontakan? Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya apa? Ini sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah. Karena pemikiran-pemikiran, kemudian idealisme, paham-paham tersebut yang nggak sesuai, jadi dia melakukan pemberontakan. Nah, salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun. Nah, jadi pada pemberontakan PKI Madiun ini nanti ya itu masa terbesarnya itu adalah kaum buruh ya kan, kaum buruh memang. Nah, bagaimana yang terjadi pada saat itu ya, karena memang PKI ini tidak menyenangin dengan adanya pemerintahan di Republik Indonesia dengan sistem-sistem kabinetnya, kemudian dengan sistem ideologinya, maka kaum buruh ini akhirnya dijadikan sebuah prajurit, dijadikan sebuah pertahanan untuk
mengacaukan sistem pemerintahan karena ingin mengganti ideologi tadi, ideologi komunis, karena memang ideologi komunis dinilai oleh para buruh ya pada saat itu memang salah satu ideologis yang yang baik buat mereka, kehidupan mereka, perekonomian mereka lebih baik. Karena prinsip komunis itu kan dia ini dia seperti berat ada pepatah, ada pantun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nggak ada orang yang kaya kali, nggak ada yang orang miskin sekali, seperti itu. Jadi konsep-konsep awal seperti itulah yang membuat orang-orang jadinya, wah ini bagus ini sistem komunis ini. Padahal latar belakang dari landasan dari komunis itu memang tidak beragama, ya tidak beragama. Apakah kita mau dijadikan negara yang tidak beragama, yang nggak ada agama, yang ateis? Enggak kan? Nah, jadi itu tidak sesuai dengan konsep apa? Konsep dari Pancasila kita. Oke, itu tentang sekilas tentang pemberontakan PKI di Madiun, di mana ya prajurit terbesarnya itu adalah kaum buruh. Nah, kemudian lanjut lagi ke pergolakan ataupun pertikaian yang berikutnya, yaitu apa? Gerakan DITII. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, bahwasanya apa? Bahwasanya gerakan ini ya ingin mengganti idealisme Pancasila dengan idealisme Islam. Kalau yang tadi komunis, ini sekarang udah Islam. Makanya saya katakan, ya ketika kita berbicara, ini kalian baca ya tentang slide saya, ketika kita berbicara mengenai awal kemerdekaan, bukankah seharusnya kita membangun, ya bukankah kita seharusnya duduk untuk bersama-sama bagaimana membangun negara ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mengusir kembali si Belanda? Perlu kalian ketahui bersama bahwasanya kerajaan Belanda itu baru mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure itu tahun 1949, bukan 45. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasannya tidak ada kata-kata melepaskan Indonesia pada saat itu. Jadi seharusnya Jepang ketika dia sudah kalah dengan tentara sekutu, di mana tentara-tentara sekutu itu Amerika, sekutunya itu adalah Belanda. Jadi apa? Jadi Belanda boleh sebenarnya masuk lagi ke Indonesia, dan si Jepang ini harus menyerahkan kembali daerah jajahannya, termasuklah Indonesia, kepada Belanda. Namun kita tidak kan? Namun kita mencoba untuk memberanikan diri untuk memerdekakan, untuk membuat sebuah proklamasi, untuk membuat pernyataan bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka, dan itu nggak diakuin oleh Belanda. Makanya masuk lagi si Belanda dibantu oleh Inggris, ya kan? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya permasalahan yang waktu itu, yang kalau kita bisa berkacamata di sejarah, dan kalau bisa misalnya waktu berulang lagi gitu kan, punya kita alat Doraemon, yang bila kita ke masa itu, kita akan lebih baik memperbaikin, ya membangun daerah ini, ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Karena apa? Udah pas. Karena apa? Karena memang negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, agama, budaya itu banyak sekali. Nggak bisa kita mengeneralkan jadi satu, ya kan? Dan memang itulah keunikan dari bangsa Indonesia. Kita sebagai negara yang multi etnik, multi agama, multi semuanya, banyak bahasa. Oke, itu ya, Nak. Nah, jadi DITI ini adalah sebuah pemberontakan ya yang berada di bawah naungan Islam, dia ingin mengganti ideologi Islam. Nah, makanya ada ya istilah Piagam Jakarta, ya kan? Piagam Jakarta yang awalnya itu menggunakan syariat Islam di dalamnya, kemudian diganti dengan syariat nasional kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwasanya pemikiran para tokoh pada saat itu tidak hanya berpikiran pada satu agama saja, walaupun menjadi negara yang mayoritas. Karena apa? Karena memang Indonesia terdiri dari banyak-banyak pulau, ya, suku bangsa, daerah, bahasa, itu banyak sekali. Nah, ada pemberontakan DITII di Jawa Barat, ada di Jawa di Sulawesi, ya kan? Kemudian ada nanti di Aceh, kemudian ada di Kalimantan Selatan, di mana ya pada masing-masing daerah tersebut
itu dipimpin ya, dikepalai, diketuai oleh ketua-ketua yang sebenarnya ketua-ketua tersebut itu dia tokoh nasionalis. Ketika di zaman Belanda, dia itu ikut angkat senjata untuk apa? Untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi kenapa ya mau ini ya, mau melakukan sebuah pemberontakan? Nah, sebut saja si Kahar Muzakar. Kalau kalian lihat ini kan dia seorang veteran sih, ya kan? Nah, kemudian kalau lihat dari Daud Brureh, nah ini dia seorang tokoh masyarakat sih. Artinya apa? Tokoh masyarakat yang pada saat itu yang tinggal di Aceh itu mereka sangat menentang yang namanya kolonialisme. Kenapa sangat menentang yang namanya kolonialisme? Karena apalagi di Aceh ya, itu mayoritasnya Islam, dikatakan negeri Serambi Mekah. Kenapa? Wah, main aja orang-orang Belanda ingin memasukkan pengaruh budayanya, kemudian agamanya ke Aceh, itu benar-benar ditolak oleh siapa? Oleh penguasa-penguasa setempat, raja-raja setempat. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh pahlawan pergerakan mereka. Tapi kenapa mereka melakukan sebuah pergolakan ataupun sebuah pemberontakan? Nah, karena itu tadi ya, sudah di kepalanya itu sudah diracuni dengan paham-paham, kemudian keinginan-keinginan, tidak memikirkan banyak dari masyarakat Indonesia bagaimana kemajemukannya seperti itu. Nah, ini di Kalimantan Selatan. Kemudian ya, yang ini berbeda ya, yang ini berbeda dari pergolakan yang lain. Ini jelas-jelas bukan orang Indonesia. Ya, pergolakan APRA ataupun pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ini bukan dipimpin oleh siapa? Bukan dipimpin oleh orang Indonesia. Dia adalah seorang mantan tentara Kenil, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya apa? Bahwasanya tentara Kenil itu adalah tentara bentukan Belanda, ya kan? Nah, kalau kalian lihat tuh bagaimana gerakan ini nanti ada rayuan-rayuan mautnya, di mana rayuan-rayuan maut itu mengatasnamakan budaya, mitos, ya kan? Adanya apa? Kepercayaan akan datangnya seorang Ratu Adil atau Satria Piningit yang akan membuat tentram bangsa Indonesia aman, kaya raya. Nah, jadi pemerintahan dengan adil ini dia slogan-slogan APRA ini, sehingga banyak juga sih pendukung-pendukungnya di sini. Padahal ya inti dari pergolakan ini, pemberontakan ini ingin lagi masuk si Belanda itu gitu. Karena apa? Si Westerling ini ya, Westerling pemimpin dari APRA itu ingin ya Belanda itu kembali lagi di Indonesia untuk menguasai daerah Pasundan, negara Pasundan. Nah, jadi Pasundan itu mau dijadikan sebuah negara oleh Westerling ini. Makanya apa? Makanya dia membuat sebuah apa? Sebuah kudeta. Nah, akhirnya nanti juga bisa ditumpas sampai nanti si Westerling ini itu melarikan diri dia ke luar negeri, ya kan? Melarikan diri ke luar negeri dan akhirnya nanti dia meninggal juga di luar negeri, ya. Oke, karena apa? Karena pemberontakan ini mampu ditumpas. Ya itu tadi yang saya katakan, Indonesia itu sibuk mengurusin apa? Dalam negeri aja, pemberontakan aja, pertikaian aja, harusnya bisa membangun kan gitu. Oke, kemudian ada PRRI Permesta. Kalian bisa lihat nih nak, PRRI Permestanya. Nah, dipimpin oleh siapa nanti? Itu banyak. Ada kalau di Sulawesi dipimpin oleh DJ Somba, kemudian ada Kolonel Vences Samuel, yang artinya gerakan ini juga merupakan gerakan yang bukan murni oleh orang Indonesia, tapi disisipin oleh orang-orang asing, ya. Tepatnya nanti ada orang Amerika di sini ikut berkontribusi, ya. Karena apa? Karena memang pada saat itu ya terjadi perebutan sebuah hegemoni. Hegemoninya bukan ini lagi, bukan harta kekayaan, tetapi paham isme, sebuah isme. Nah, kalau Amerika mau menerapkan demokrat, ya kan, tetapi kalau si Cina Rusia ingin menanamkan komunisnya, jadi ini terjadi perebutan hegemoni kekuasaan tapi dalam bidang paham dia.
Nah, jadi ada PRRI. PRRI ini adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta. Dibuat lagi Perjuangan Rakyat Semesta di sini. Karena apa? Karena masyarakat memang dicekokin dengan yang namanya isu-isu pada saat itu, bahwasanya Indonesia ini nggak akan maju kalau dipimpinnya sekarang ini. Maka kita harus bergerak, maka kita harus memisahkan diri, maka kita harus melakukan ini dan segala macamnya. Seperti itulah ya yang mereka yang mereka tanamkan isu-isu ya. Kalau sekarang itu berita-berita hoax. Kalau zaman dulu itu kan belum ada handphone, belum ada alat-alat komunikasi. Jadi hoaxnya itu dari mulut ke mulut menyebar. Wah, ini bagus nih, ini untuk ini nih, kita hidupnya kan seperti ini. Nah, itu dia. Gimana bangsa Indonesia pada saat itu ingin maju, ingin berkembang. Kalau dari dalam aja sudah menggrogotin, kalau dari dalam aja sudah membuat rusuh gitu. Makanya ya memang tugas berat bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Termasuklah mungkin ya kan para pemimpin-pemimpin kita yang ada yang pro terhadap apa? Ada yang pro terhadap satu organisasi ataupun satu ini misalnya kita sebut aja mungkin Soekarno. Soekarno itu dia sangat mencintai paham Marxisme ataupun paham komunis, tapi bukan berarti dia komunis, tapi dia memang menyukai komunis itu. Nah, dia pro terhadap komunis itu. Jadi seperti itu dia, nak. Ada pemimpin-pemimpin kita yang pro terhadap organisasi-organisasi itu. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini saya bentar ya. Nah, itu ada PRRI Permesta, kemudian ini slide saya. Oke. Nah, ini kemudian ada pemberontakan Andi Ajis, ya kan? Faktor apa yang menyebabkan pemberontakan Andi Ajis ini? Mereka menuntut agar bekas pasukan KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia Timur. Jadi apa? Negara ini, Indonesia ini terbagi-bagi. Negara Indonesia Timur, negara Indonesia Barat. Seperti itu, mau dikotak-kotakkan dia. Nah, kemudian ingin mempertahankan tetap berdirinya Indonesia Timur, itu tadi pengotakan-pengotakan itu. Dan menentang masuknya pasukan APRIS dan TNI. Nah, itu dia. Karena apa? Ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menganggap bahwasanya kepemimpinan mereka itu ya bagus gitu. Tetapi perlu kalian ketahui ya bahwasanya sebenarnya pemberontakan Andi Ajis ini ada mata rantai yang terputus dari pemberontakan ini. Jadi ada satu yang terputus sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Andi Ajis ini adalah seorang pejuang veteran yang sangat luar biasa loh. Makanya nanti dia untuk ditangkap itu gampang sekali. Karena apa? Karena dia memang nggak melakukan perlawanan, terjadi suatu miscommunication. Artinya apa? Dia nggak mau. Ya, dia nggak mau ada pasukan KNIL. Intinya itu dia nggak mau ada pasukan KNIL. Yang notabene pasukan KNIL itu adalah pasukan Belanda, tentara Belanda. Ini nggak boleh lagi. Nah, itu dia ya. Pemberontakan ini bisa dipadamkan. Kemudian pemberontakan yang lain adalah Republik Maluku Selatan ataupun RMS. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang RMS ini, di mana ya pelopor dari pemberontakan ini adalah Somokil, atau nama panjangnya adalah Christian Robert Stephen Somokil. Dia mantan jaksa dari negara Indonesia Timur. Jadi tadi kan masih terkotak-kotak. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini Somokil juga bukan orang Indonesia asli dia. Nah, jadi orang-orang yang memang kebanyakan ingin memisahkan diri itu karena memang hasutan-hasutan dari orang luar sebenarnya. Nah, untuk masuk lagi kacau sekali gitu ya. Bangsa Indonesia pada saat itu kacau sekali. Ini tahun 1950 terjadi. Artinya setelah Indonesia merdeka 5 tahun dan setelah negeri Belanda memutuskan untuk memerdekakan bangsa Indonesia di 1948, terjadi sebuah pemberontakan yang disebut dengan RMS. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah peristiwa G30 SPKI. Ya, peristiwa G30 SPKI ini yang paling lama tadi rentan waktunya dari 1948 ke 1965 terjadi lagi. Artinya apa di sini? Artinya sistem orde lama itu masih ada sih ya. Masih di sini, masih orde lama di sini ketika terjadinya pemberontakan PKI 1945. Artinya di sini kita bisa lihat apa? PKI itu ternyata masih hidup.
Walaupun dia ya sudah dibasmi di tahun 1948, tapi tetap hidup sampai dia itu 1965 masih ada dengan masa yang banyak, dengan masa yang luar biasa sekali ya. Dan ini ya, pemberontakan kali ini itu sangat besar, lebih besar daripada pemberontakan PKI Madiun. Karena apa? Karena menewaskan beberapa jenderal di sana. Nah, jadi bagaimana perumusan tentang pemberontakan ini yang mereka sudah apa ya, anggota-anggota PKI, tokoh-tokoh PKI itu sudah menyusup dia ke berbagai elemen-elemen yang ada di pemerintahan, baik itu elemen militer, elemen masyarakat, ya kan, kemudian elemen pemerintahan. Nah, semua udah masuk, udah disusupin. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Sampai dengan saat ini kita bisa lihat enggak PKI itu masih terus hidup, masih gitu. Jadi kita harus melihat ya kan, melihat bahaya laten. Apa yang dimaksud dengan bahaya laten? Bahaya laten itu adalah bahaya yang tersembunyi tapi sangat berbahaya. Ya, tapi sangat berbahaya sekali, termasuk ini dia, komunis ini. Ya, dia terus menerus, dia ada terus sampai saat ini, dia ada terus ya. Jadi jangan sampai ya tokoh-tokoh PKI itu mulai menyelusup lagi. Jangan sampai peristiwa 1965 terjadi lagi, ingin mengganti ideologi. Apalagi sekarang, wah, di zaman-zaman pandemi ini orang-orang pada susah semuanya, masalah ekonomi itu mampu sekali disusupi oleh apa? Oleh pengaruh komunis ini. Karena memang komunis ini biayanya itu untuk apa ya? Itu luar biasa. Luar biasa untuk apanya, investasi, orang-orang yang menginvestasikan uangnya di komunis ini luar biasa sekali. Jadi kita harus hati-hati. Sejarah nggak boleh berulang, walaupun ada pengulangan juga. Oke, nah kalian bisa lihat ya, nanti ada beberapa jenderal yang meninggal ya. Kalian bisa lihat gerakan-gerakan G30 SPKI ini yang saya katakan sama kalian, itu ada orang-orang yang masuk menyelusup ya kan. Ya, kita sebut saja misalnya di situ ada pemimpin militer orang PKI, Letkol Untung, ada pimpinan sipil, ada Sam dan Pono, pimpinan observasi Bono dan Waluyo. Ini adalah orang-orang yang melakukan penyelusupan di pemerintah Republik Indonesia pada saat itu. Jadi mereka menimbulkan apa? Isu-isu ya kan. Kemudian berita-berita hoax. Nah, yang menyebabkan apa? Keuntungan bagi PKI itu sendiri. Nah, oke. Nah, mereka juga lihat dipersenjatai dengan apa? Dengan senjata-senjata. Bahkan mereka punya pasukan. Pasukannya itu namanya itu asli pasukan-pasukan Indonesia. Ada pasukan Pasopati, ada Bima Sakti, ada Gatot Kaca. Oke, ini proses-prosesnya, dan ini 7 jenderal yang terbunuh, 1 orang selamat ya. 1 orang selamat, tapi ada juga yang salah bunuh juga. Ada Pierre Tandean di sana, ada salah dikiranya Ahana Sution, rupanya Pierre Tandean di sana. Pierre Tandean ini apa namanya ya? Kapten yang luar biasa, yang masih muda tapi salah sasaran, kasihan. Oke. Nah, ini bagaimana penumpasan dari G30 SPKI itu, di mana nanti apa namanya, penumpasannya itu langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto itu merebut RRI, ya kan, kemudian mengadakan operasi penumpasan, ya kan, di basis-basis PKI, kemudian menemukan jasad. Nah, ini peristiwa PKI G30 SPKI ini sampai dengan saat ini masih kontroversi. Masih kontroversi, artinya apa? Ada kesimpang siuran dari berita ini, dari apa namanya, peristiwa ini, sehingga ada pro dan kontra. Jadi yang mana yang mau kita ikuti? Nah, yang harus kita ikuti cuma satu aja, nggak boleh ada yang namanya paham komunis, nggak boleh yang adanya nggak boleh adanya paham yang apa namanya, yang tidak memperbolehkan agama. Ya, artinya apa? Agama di atas segalanya. Karena apa? Agama itu adalah tiangnya dari sebuah negara. Oke, nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran kita ya mengenai apa namanya, bentuk-bentuk diintegrasi itu sudah selesai ya. Oke, silahkan yang ingin bertanya, Nak. Saya buka sesi pertanyaannya. Silakan. Silakan.
Nah, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, kerjakan soal kalian di psikologi untuk yang modul. Untuk yang modul, seperti yang saya katakan, modul itu nggak usah dikerjakan lagi yang ininya ya, nggak usah di-download lagi modulnya yang minggu ini. Karena apa? Modul minggu ini dengan modul minggu semalam itu sama, karena materinya sama. Cuman pertemuannya saja yang banyak ya kan. Jadi nggak usah dibaca-baca saja modulnya yang ada di psikologi. Silahkan kerjakan ya soal-soal yang ada di psikologi. Oke nak, ada pertanyaan saya ulangin lagi sebelum saya mereview pembelajaran hari ini. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan mereview pembelajaran. Ini nyambung nggak dengan apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan. Baik, ada ada Monica. Silahkan Monica, bantu saya untuk mereview pembelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini. Tentang permasalahan pada tahun 1950, Mem, pada saat itu Indonesia masih marak-maraknya, masih kacaunya, Mem. Oke. Kemudian tambahan lagi, silahkan Aditya. Aditya Armando. Tambahannya nak, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada? Aditya, kamu di mana? Oke, Agus saja lah, Agus. Agus, kamu ada di sana, Gus? Wah, hilang semuanya. Kalian ya. Awas kalian nanti. Tambahannya untuk yang sekarang itu jangan sampai terulang lagi kayak masa lalu yang dulu saat Indonesia kacaunya gitu, Mem. Apalagi di masa pandemi. Jadi kayak sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu kita itu harus semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu agar Indonesia itu nggak kembali seperti dulu lagi gitu, Mem. Oke, pinter ya Monica. Jadi ketika belajar ini kalian harus pandai ya nak ya, harus belajar dari sejarah, jangan terulang lagi sejarah itu. Jadi ya pemberontakan itu nggak ada lagi, harusnya udah tahu bagaimana cara menyikapi dan menanggulanginya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Monica atas atas review pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan saya berdoa, kita semua berdoa. Saya juga mohon doa untuk kalian tetap mendoakan guru-guru di sini tetap sehat, semuanya kita semua sehat ya kan. Kacau ya kan, pandemi ini kacau karena apa, banyak yang guru-gurunya yang sakit ya kan. Jadi mohon doanya ya. Oke, kalau saya katakan jas merah udah tahu jawabannya ya, sambil mengepalkan tangan dan dibuka kamera. Sebentar aja waktunya, 1 menit. Buka kamera. Oke. Oke. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hidup sejarah. Terima kasih ya nak ya. Saya sudahin pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.